Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Indri Aprilia Tumewu, NIM 2014-201083 dari kelas A2 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Yang pertama, pengertian. Postpartum periode nifas atau yang biasa disebut postpartum adalah suatu peristiwa atau keadaan kembalinya organ-organ reproduksi perempuan pada kondisi tidak hamil setelah menjalani masa kelahiran dengan membutuhkan waktu sekitar 6 minggu. Perdarahan postpartum umumnya dikarenakan terbukanya pembuluh darah pada rahim di mana plasenta melekat di dinding rahim ketika hamil. Selain itu, darah juga dapat keluar dari robekan jalan lahir yang terjadi saat wanita melalui prosedur episiotomi pada proses persalinan. Postpartum memiliki 4 tahap. Pertama adalah immediate postpartum yang biasanya sering terjadi perdarahan karena berada pada fase kritis dan harus dilakukan pemantauan lebih lanjut. Yang kedua, early postpartum, yaitu keadaan involusi uteri sudah dalam tahap normal. Yang ketiga, late postpartum merupakan tahap di mana ibu sudah bisa mencoba untuk melakukan program KB atau keluarga berencana. Yang keempat, remote postpartum, yaitu jangka waktu yang dibutuhkan ibu setelah melahirkan yang memiliki permasalahan atau komplikasi. Tinjauan kasus. A. Pengkajian. Pengumpulan data. Tanggal pengkajian 25 Juli 2011. Biodata identitas klien, nama Nyonya M. Umur 41 tahun. Agama Islam, suku bangsa Bugis Indonesia. Pendidikan SD. Pekerjaan ibu rumah tangga, status perkawinan nikah. Perkawinan pertama lamanya 19 tahun. Alamat Pasangrahan. Tanggal masuk 24 Juli 2011. Data biologis atau fisiologis. Keluhan utama nyeri yaitu nyeri pada perineum dan abdomen. Riwayat keluhan utama, klien mengatakan nyeri perineum dan abdomen dialami sejak tanggal 24 Juli 2011 akibat persalinan. Nyeri perineum dirasakan dengan skala 4 atau tingkat sedang dan nyeri abdomen dirasakan dengan skala 3 tingkat ringan. Hilang timbul dan lebih dirasakan pada saat nyeri bergerak. Nyeri perineum dan abdomen dirasakan selama kurang lebih 10 menit dan berkurang bila berbaring atau istirahat. Data subjektif, klien mengatakan nyeri pada perineum, klien mengatakan nyeri pada abdomen bagian bawah, klien mengatakan nyeri dirasakan apabila bergerak, klien mengatakan bahwa nyeri hilang timbul, klien mengatakan belum bisa bergerak banyak, dan klien mengatakan masih banyak darah yang keluar dari vagina. Klien mengatakan sulit bergerak. Data objektif, tanda-tanda vital, tekanan darah 100/60 mmHg, N 76 kali per menit, P 20 kali per menit, S 36,5 derajat Celcius. Nampak luka laserasi pada perineum. P. Apabila bergerak. Q. Nyeri hilang timbul. R. Lokasi nyeri pada perineum. S. Sedang skala atau 4 atau 0-10. T. Nyeri timbul selama kurang lebih 10 menit. Ekspresi wajah nampak meringis. Nyeri tekan abdomen apabila bergerak. Nyeri hilang timbul. Lokasi nyeri pada perineum ringan skala 3. T. Nyeri timbul selama kurang lebih 10 menit, nampak terpasang infus RL 28 tetes per menit pada tangan kiri dan kanan loseha rubra. Kebutuhan klien nampak dipenuhi oleh keluarganya. KU lemah gerakan klien terbatas postpartum hari pertama. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, nyeri perineum berhubungan dengan terputusnya kontinuitas jaringan. Tanggal ditemukan 25 Juli 2011, tanggal teratasi tidak teratasi. Yang kedua, nyeri abdomen berhubungan dengan kontraksi spasm uterus. Tanggal ditemukan 25 Juli 2011, tanggal teratasi 27 Juli 2011. Yang ketiga, resiko infeksi berhubungan dengan trauma jaringan. Tanggal ditemukan 25 Juli 2011, tanggal teratasi tidak teratasi.
Yang keempat, intoleran activity berhubungan dengan kelemahan fisik. Tanggal ditemukan 25 Juli 2011, tanggal teratasi 27 Juli 2011. Intervensi keperawatan. 1. Nyeri perineum berhubungan dengan terputusnya kontinuitas, tentukan adanya lokasi dan sifat nyeri. Ajarkan teknik relaksasi atau tarik nafas dalam, beri posisi anatomis yang nyaman sesuai keinginan klien, kolaborasi pemberian analgetik. Yang kedua, nyeri abdomen berhubungan dengan kontraksi atau spasme uterus, kaji tingkat nyeri, lokasi, sifat, skala 0-10, observasi tanda-tanda vital, ajarkan teknik relaksasi atau nafas dalam, berikan posisi anatomisnya yang nyaman bagi klien. Penata laksanaan pemberian analgetik, injeksi ketorolac 1 ampul per 12 jam. Yang ketiga, resiko infeksi berhubungan dengan trauma jaringan. Kaji jumlah darah yang keluar dari vagina, pantau tanda-tanda vital, terutama suhu tubuh, melakukan perawatan vagina yaitu vulva hygiene, kaji terhadap tanda-tanda infeksi saluran kemih, penata laksanaan pemberian antibiotik, injeksi cefotaxime 1 gram per 12 jam. Yang keempat, intoleran activity berhubungan imobilisasi fisik. Kaji kemampuan klien dalam melakukan aktivitas, penuhi kebutuhan klien di tempat tidur, beri kesempatan pada klien untuk beraktivitas secara bertahap bila nyeri berkurang. Informasikan tentang pentingnya aktivitas secara bertahap. Kesimpulannya, pada pengkajian keperawatan Nyonya M, dengan postpartum hari pertama didapatkan kesengajaan antara teori dengan kasus karena tidak semua data yang terdapat dalam teori didapatkan pada klien, begitu pula sebaliknya. Pada diagnosa keperawatan klien Nyonya M, dengan postpartum hari pertama didapatkan kesengajaan di mana pada teori terdapat 12 diagnosa keperawatan, sedangkan pada kasus hanya ditemukan 4 diagnosa keperawatan. Penyusunan rencana keperawatan Nyonya M dengan postpartum hari pertama ditemukan kesengajaan di mana tidak semua intervensi yang terdapat dalam teori dimasukkan dalam perencanaan tindakan keperawatan. Pada pelaksanaan tindakan keperawatan Nyonya M dengan postpartum hari pertama ditemukan adanya kesengajaan antara teori dan kasus. Semua rencana tindakan keperawatan dapat diimplementasikan pada klien, tapi terdapat implementasi yang tidak terdapat pada teori. Pada evaluasi dari 4 diagnosa keperawatan yang ditemukan yaitu nyeri perineum, nyeri abdomen, resiko infeksi, dan intoleran activity. Namun hanya nyeri abdomen dan intoleran activity yang dapat teratasi. Halo teman-teman, saat ini saya akan merekomendasikan kampus yang bagus di Manado, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI Manado ini memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Sastra. Buat teman-teman yang ingin melanjutkan studi di bidang kesehatan, khususnya keperawatan, saya menyarankan UNPI Manado sebagai tempat melanjutkan studi kalian. Jadi, buat kalian yang masih mempertimbangkan kampus yang akan dipilih, saya hadirkan beberapa alasan kenapa UNPI Manado adalah pilihan yang tepat, yaitu tenaga pengajar profesional, biaya kuliah bisa dicicil, dan kampus menyediakan laboratorium untuk praktek, dan masih banyak alasan-alasan lain. Jadi, jangan ragu lagi untuk segera daftarkan diri Anda di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.